Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa dikasih udara, dikasih kesempatan untuk beribadah dan menuntut ilmu. Anak-anak, untuk 1 minggu ke depan, insya Allah kita akan diadakan pembelajaran daring. Jadi lewat rekaman lagi, lewat video lagi. Jadi mohon disimak dengan baik-baik segala sesuatu materi yang Ibu berikan dan segala sesuatu tugas yang Ibu sampaikan. Dibuka halaman 2, tema 8, pembelajaran ke-1. Sudah dibuka buku paketnya halaman 2. Nah, di sini akan menjelaskan tentang salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja sih manfaat air? Nah, kita tahu bahwa kita adalah makhluk hidup yang mana kita membutuhkan air. Bagi manusia, kebutuhan akan air untuk banyak proses, untuk minum, kemudian untuk mencuci, terutama di dalam tubuh kita butuh air untuk menjaga kestabilan suhu tubuh kita agar terhindar dari dehidrasi, untuk menjaga kekentalan darah kita agar tidak terjadi pengentalan darah. Pada tumbuhan bertumbuh harus menggunakan air untuk menyerap, menjaga kestabilan tubuhnya, kemudian untuk proses fotosintesis. Pada hewan juga sama, hewan membutuhkan air untuk minum, untuk melepas dahaga. Nah, di teks bacaan ini, di daerah Sulawesi Tenggara, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Saking langkanya air di daerahnya, mereka pergi sejauh 15 km kira-kira daerah dari Cikampek menuju Kelari. Bisa menumpang mobil, ada juga yang mungkin berjalan kaki. Mereka pergi ke kecamatan yang berbeda, ke kecamatan Suarawolio. Nah, ternyata sebenarnya Kelurahan Waborobo ini ada di dataran tinggi, tetapi air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Dan juga daerah Waborobo ini belum ada akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Nah, kita sudah bisa mengisi peta pemikiran ya, peristiwa apa yang terjadi, kelangkaan air di mana itu, di Sulawesi Tenggara, apa penyebabnya. Karena di dataran tinggi air sulit didapat dan tidak ada pipa PDAM. Nah, tugas yang pertama untuk kalian adalah halaman 4. Halaman 4 dibuka. Tuliskan oleh kalian apa sih fungsi air bagi manusia, apa fungsi air bagi hewan, apa fungsi air bagi tumbuhan. Langsung diisi di buku paket saja. Paham kan ya, apa sih fungsi air bagi kita? Nah, kemudian tugas yang kedua adalah halaman 6. Kegiatan yang membutuhkan air di dalam keluargaku. Nah, kalian tulis dari kalian bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi, kalian butuh air tuh untuk apa sih? Contoh nomor 1 Ibu isi, misalkan gini. Ketika bangun tidur saya membutuhkan air untuk minum atau untuk kegiatan lain. Silakan dikerjakan. Jadi tugasnya sudah ada 2, halaman 4 dan halaman 6. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua dibuka buku paketnya halaman 8. Ada sebuah gambar. Ini adalah gambar siklus air. Apakah kalian pernah mempelajarinya materi siklus air ini? Nah, kalau sudah tahu berarti ini murojaah ya. Kalau belum tahu mari kita simak. Siklus air. Nah, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi ini. Oleh karena itu, manusia seharusnya selalu bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta alam. Alhamdulillah lazi binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, mengapa sih air masih selalu tersedia di bumi? Apakah air nanti akan menjadi habis? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Jadi kalau kita
sudah pakai air, diserap kembali airnya oleh tanah, nanti diangkat lagi ke langit, turunkan lewat hujan, begitu seterusnya. Tetapi kita juga perlu menjaga air bersih ini, bagaimana supaya tetap ada air bersih, karena penyerapan semakin kurangnya tanah di sekitar kita, maka akan sulit terjadinya penguapan. Kalau semua jalannya dicor, tanah-tanahnya dipakai pembangunan, maka jangan salahkan kalau nanti banyak terjadi banjir. Kemudian air akan menipis karena tidak ada penyerapan. Nah, sekarang kita bahas ya. Di halaman 9 tolong kalian buka. Di halaman 9 ini ini lihat dari bawah, dari laut atau dari tanah, dari danau, karena adanya sinar matahari, air yang dari danau menguap diangkat ke atas, diangkat ke atas. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Proses penguapan ini disebut dengan namanya evaporasi. Nih, ini penguapan ini namanya disebut dengan evaporasi. Nih. Namanya disebut dengan evaporasi. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Lihat tanda panah yang warna biru ini, air dari danau, dari laut, ada panah ke atas, naik ke atas, itu adanya penguapan. Nah, kemudian setelah air naik ke atas atau disebut dengan penguapan atau evaporasi, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, kan ini di yang panah biru ini uap airnya ngumpul nih di udara banyak karena ada penguapan dari tanah, dari tanaman. Kemudian lama-kelamaan udara tidak bisa lagi menampung air yang jenuh. Nah, disebut dengan presipitasi. Presipitasi itu adalah pengendapan. Nih yang ini. Presipitasi atau pengendapan. Ini ya, yang tanda panah warna hijau. Air mengendap berkumpul. Kemudian ketika suhu udara turun di udara, di langit suhu udaranya turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air hujan. Nih, titik-titik air hujan atau disebut dengan kondensasi. Karena suhu udara turun, terjadilah kondensasi dan air hujan. Jadi, kalau kita bisa tahu hujan itu prosesnya dari mana? Ternyata dari air di tanah juga, air di laut juga. Terjadi penguapan oleh matahari, uap-uap airnya naik nih. Ke mana? Ke awan, ke udara. Kemudian tertampunglah di awan. Pada saat suhu udara turun, maka turunlah hujan. Hujan membasahi tanah, kemudian menyerap lagi ke permukaan tanah, mengalir lagi ke laut, lalu lanjut lagi proses hujan. Begitu seterusnya. Mau beli apa, Pak? Uangnya ada.